Itu yang kita berdiri di sini adalah ini bekas pusat kota Jayakarta. Di sini Pak ya? Ya, jadi kalau kita lihat di belakang sini, ini alun-alun. Jadi sekarang bisa kita bayangkan apabila kita tutup mata, kembalikan ke abad 16. Itu kita akan merasakan bahwa kita sedang berdiri, ternyata di kiri kanan kita ini banyak orang-orang yang berpakaian tradisional. Jadi meriam ini adalah salah satu meriam yang dulu digunakan untuk penyerangan atau menyerbu kota Sunda Kelapa. Kombinasi ya, gayanya antara kayak Cina juga ada, karena di sini ada dragon ya mulutnya. Ya mereka anggap nggak tahu tiba-tiba diserang, dan ternyata itu bukan orang Sunda Kelapa yang dulu mengikat perjanjian atau kerajaan Pajajaran, tapi kekuatan Muslim. Jadi Batavia itu bukan pusat kegiatan VOC di Indonesia, dia mengorganisir perdagangan VOC di seluruh Asia. Sejarah dan hari ulang tahun Jakarta tidak lepas dari bandar tua bernama Sunda Kelapa. Penentuan ulang tahun ibu kota negara ini mengacu peristiwa perebutan Sunda Kelapa oleh pasukan Demak dengan bantuan Cirebon pada tahun 1527 silam. Perebutan ini dilatari persaingan jaringan perdagangan di pantai utara Jawa. Saat itu Demak dan Cirebon menjadi kekuatan Islam dominan di Pulau Jawa. Sementara Sunda Kelapa atau Nusa Kelapa menjadi pelabuhan utama kerajaan Sunda Pajajaran sejak abad ke-12. Pada 1522, Pajajaran yang bercorak Hindu menjalin kerjasama internasional dengan Portugis di Sunda Kelapa. Perjanjian itu ditandai penancapan batu Padrao di Sunda Kelapa. Sultan Demak, Trenggana, kemudian berusaha mencegah kerjasama itu dengan mengutus Fathahilah merebut Sunda Kelapa. Ahli sejarah Jakarta Adolf Huycken menulis Fathahilah memimpin 2.000 pasukan Demak dan Cirebon ke Banten terlebih dulu. Pada November 1526, armada Portugis pimpinan Francisco de Sá berlayar dari Malaka ke Sunda Kelapa dengan berhenti terlebih dahulu di Bintan. Dalam perjalanan ke Sunda Kelapa, armada terpecah akibat badai. Sementara pada pertengahan November 1526, sekitar 1.500 pasukan pimpinan Fathahilah bergerak dari Banten dan Cirebon menyerang dan merebut Sunda Kelapa. Pada akhir November, 1 dari 3 kapal Brigantin yang terpisah dari armada Portugis terhempas ke Sunda Kelapa. Puluhan awak kapal terbunuh pasukan Fathahilah. Namun, kapten kapal Duarte Coelho lolos dan kembali ke Malaka. Baru pada Desember 1526, armada Francisco de Sá mencoba merapat ke pantai Sunda Kelapa. Namun, kembali digagalkan Fathahilah dan armada bergerak ke Banten dan kembali ke Malaka. Kan Portugis tidak melakukan kesepakatan, tapi Portugis belum sempat melakukan kesepakatan. Nah, ketika mereka sudah diserang Sunda Kelapa dan ini sudah dikuasai oleh penguasa Islam, gitu ya, Fathahilah, gitu. Kemudian datanglah itu kapal-kapal Portugis, armada Portugis yang ingin melaksanakan kesepakatan itu. Jadi ketika mereka datang, mereka nggak tahu tuh kota pelabuhan sudah diduduki oleh kekuatan Islam. Dan ini yang kemudian menyebabkan kekuatan Portugis itu dengan mudah dipukul mundur. Kan mereka nggak tahu kan, ini orang yang berkuasa di Sunda Kelapa, bahkan udah namanya udah diganti Jayakarta, ini siapa? Apakah masih dulu yang mengikat perjanjian dengan kita atau bukan? Kan mereka nggak kenal, gitu ya. Mungkin ya tahu orang-orangnya, tapi ketika lihat orang-orangnya sama aja, orang-orang Indonesia begitu ya, ya mereka anggap nggak tahu, tiba-tiba diserang. Dan ternyata itu bukan orang Sunda Kelapa yang dulu mengikat perjanjian atau kerajaan Pajajaran, tapi kekuatan Muslim. Atas kemenangan ini, Fathahilah kemudian mengganti Sunda Kelapa dan mengganti dengan kota baru bernama Jayakarta. Meski tidak ada dokumen yang menyebut adanya pergantian nama kota oleh Fathahilah,
Istilah Jakarta baru muncul dalam dokumen Joao de Barros dalam The Asia yang ditulis pada 1560. Lalu, di mana lokasi Jayakarta sekarang? Gimana kisah pertempuran Fathahilah dengan Kalapa itu, Pak? Ya, ini sebuah cerita menarik untuk saya karena hampir sedikit sekali temuan arkeologi yang membuktikan adanya sebuah kota Jayakarta maupun kota sebelumnya lagi Sunda Kelapa atau kota Kelapa. Tetapi ancer-ancer dari analisis peta-peta tua tentang Jakarta itu yang kita berdiri di sini adalah ini bekas pusat kota Jayakarta. Di sini, Pak ya? Ya, jadi kalau kita lihat di belakang sini, ini alun-alun. Alun-alun Jayakarta. Sebelah selatannya ada yang namanya keraton. Sedangkan utaranya dan sebelah sana itu pasar. Nah, kalau kita lari ke belakang lagi untuk merujuk sebuah kota sebelum Jayakarta, berarti kota Sunda Kelapa, kemungkinan tidak jauh dari sini. Kalau pelabuhannya itu di mana, Pak? Dulu, Pak, itu, Pak. Pelabuhannya Zaman Kalapa, zaman Jayakarta. Khusus untuk Jayakarta, apabila ini adalah alun dan kemungkinan sangat mungkin adalah yang ada jembatan itu sebagai muara, dan muara itu berfungsi sebagai pelabuhan. Nah, garis pantai pada saat itu baik Jayakarta maupun Sunda Kelapa itu adalah yang sekarang menjadi jalan rel kereta api. Jadi ini sebuah tempat yang ideal ya bagi sebuah kota. Jadi itu rel kereta itu adalah pantai saat garis itu, pantai. Ya? Nah, bagaimana tahunnya garis pantai? Karena kita juga mempelajari beberapa peta perkembangan dari mulai abad 16 sampai 18 ternyata pantai itu maju. Dan itu adalah sebuah pembuktian topografis. Tapi secara arkeologis memang kita juga melihat perbedaan tanah. Tanah yang di sana dari situ ke sana itu lebih banyak endapan. Endapan itu kita bisa buktikan dari struktur lapisannya yang tidak terlalu keras. Jadi apabila kita tancap yang panjang langsung. Dan saya sendiri mengamati dan mengawas ketika pembangunan tol Tanjung Priok sampai ke airport, itu begitu tancap langsung plus. Itu menunjukkan bahwa itu adalah bekas endapan. Jadi jelas bahwa kota yang dianggap sebagai Jayakarta maupun Sunda Kelapa di daerah sini. Berarti kalau lokasi di mana Demak merebut Kalapa itu berada di sekitar sini juga? Iya, Pak? di sini. Jadi sekarang bisa kita bayangkan apabila kita tutup mata, kembalikan ke abad 16. Itu kita akan merasakan bahwa kita sedang berdiri, ternyata di kiri kanan kita ini banyak orang-orang yang berpakaian tradisional, karena nggak jauh dari pasar, tidak jauh dari keraton, bahkan juga nanti ada aktivitas pelabuhan yang ada di kali ini. Bahkan kali ini bisa dilayari terus sampai ke selatan. Ada peninggalan, Pak, saat masa Jayakarta itu, Pak? Jayakarta ini Untuk pernah keraton. dilakukan penggalian 2 kali ya. Terakhir yang kedua itu dilakukan pada tahun 1900, hampir tahun 2000-an di lokasi daerah sini. Sebelumnya juga waktu pembuatan bangunan hotel ini, itu saya lihat terus sampai ke dalam berapa, tidak ditemukan apa-apa. Ya, kemungkinan bisa saja ini adalah bagian daripada alun-alunnya, bukan keratonnya. Karena keratonnya ada di selatan lagi. Tetapi juga apabila kita mencari keraton juga mungkin agak sulit karena apa ya? Material kerajaan atau material dari periode Jayakarta itu kan dari material yang tidak tahan lama. Kayu, bambu, maupun dari beberapa keramik genteng. Tapi bukti arkeologisnya sampai sekarang saya belum temukan. Justru ketika ada penggalian tahun 72, masih lama, terlalu lama ya. Itu kita temukan ratusan tengkorak. Tengkorak?
Bisa ketahuan nggak Pak itu tengkoraknya itu Itu ternyata manusia, apakah Eropa atau Mongoloid. Nusantara? Oh, Mongoloid. Mongoloid. Nah, kita nggak tahu apakah memang itu termasuk juga orang-orang Tionghoa yang dibantai ketika pemberontakan Tionghoa di Batavia atau bagaimana. Tapi itu juga lokasi juga nggak jauh dari di belakang hotel ini, tidak jauh. Nah, itu yang ditemukan. Tapi yang sifatnya temuan struktur kota kita belum pernah temukan. Kali ini tentunya memang kita tidak bisa perhatikan ini lurus seperti yang sekarang, tapi dulu berbelok-belok dan lebih kecil dari ini. Ini dibuat lebar ya, supaya lurus dan buat pengendalian banjir sekaligus. Ini muara sungai Pak dulu Pak ya? Muara sungai. Ini udah laut di situ. Udah laut ini. Udah laut. Berarti pokoknya bayangkan di sini sudah ada kapal-kapal besar. Terusnya juga bongkar muat, bahkan tamu-tamu kerajaan, tamu-tamu asing bisa dari sini. Dari sini semua. Iya. Gimana Pak Padrau itu ditemukan ini? Jadi Padrau itu letaknya di daerah lokasinya antara sini sampai di sana. Ini jalan nelayan. Kemungkinan besar ya adalah tidak jauh dari kali itu, kemungkinan masuk juga ke si daerah-daerah sini. Ini di belakang saya ini kemungkinan aja adalah lokasi penemuan Padrau ketika diangkat dipindahan ke Museum Nasional. Jadi daerah segini. Kalau misalnya kepleset juga paling antara 10 sampai 10 meter ke sana, 10 meter ke sana. Dan Portugis meletakkan di sini. Dan ini daerah kosong. Dan ini akan diprediksi menjadi sebuah kota ekspansinya Sunda Kelapa dengan bantuannya Portugis. Diperkirakan nanti Portugis ingin mendirikan benteng di sekitar sini Pak? Ya, Benteng dia bikin dagang, benteng. kantor dagang. Dia juga dapat hak monopoli, juga mendapat hak lain-lainnya. Jadi ada upeti juga untuk Portugis. Jadi ini semuanya karena kepentingan dagang. Pentingnya bagi bangsa Indonesia itu apa sih Pak? Peninggalan batu Padrau itu Pak? Ya, ternyata Indonesia itu diminati oleh orang-orang asing untuk investasi. Dan menjadi bukti itu bahwa sudah ada peradaban jauh sebelum Sudah ada ada peradaban. kolonialisme Pak ya? Indonesia itu dilirik oleh negara-negara lain karena penghasil satu adalah lada yang termasuk rempah-rempah. Juga nanti ada penghasilan lain yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Jadi betapa pentingnya Indonesia pada saat itu. Batu Padrau disebut sebagai bukti awal adanya hubungan internasional antara kerajaan di Nusantara dengan asing. Lantas, apa yang mendasari kerjasama Sunda dengan Portugis? Karena kekuatan Pajajaran itu adalah sebuah kekuatan yang sebetulnya kekuatan Hindu ya. Jadi dia sebelum pra-Islam. Nah karena itu dengan bertumbuhnya kekuatan jaringan perdagangan Islam ketika itu mereka merasa terancam. Ya, dan karena ketika itu hampir seluruh Nusantara sudah berada di bawah dominasi dari para pedagang Muslim, maka mereka mencari kekuatan lain ya yang kira-kira bisa membantu mereka untuk melawan kekuatan pedagang Muslim. Nah, ketika itu salah satu kekuatan yang terbukti bisa mengalahkan salah satu kota pelabuhan Islam terkuat itu adalah Portugis ya. Jadi Portugis itu pada tahun 1511 berhasil merebut kota Malaka. Yang sebetulnya Malaka ini adalah emporium ya, kota dagang besar yang menjadi pusat dari kegiatan perdagangan Islam di Nusantara. Dengan dikalahkannya Malaka oleh Portugis, maka Pajajaran itu melihat bahwa Portugis inilah kekuatan selain non-Muslim yang bisa membantu mereka untuk tetap mempertahankan eksistensi mereka di pedalaman Jawa Barat. Ini adalah salah satu peninggalan dari Fatahillah ya, dari Cirebon ya. Jadi meriam ini adalah salah satu meriam yang dulu digunakan untuk penyerangan atau menyerbu kota Sunda Kelapa melawan Portugis. Meriam ini memang tidak terlalu besar tapi beratnya luar biasa ya. Dan meriam ini memang kombinasi ya, gayanya antara kayak Cina juga ada karena di sini ada dragon ya, mulutnya itu ya di depannya. Dan
boleh kita saksikan di sebelah sini kenapa dikenal dengan nama meriam sodok atau meriam coak ya. Karena cara menggunakannya yaitu dengan cara pakai api dari sini, yang mesiunya dimasukkan dulu dan pelurunya masuk dari depan. Pada era Jayakarta, barulah kongsi dagang Belanda yang tergabung dalam VOC masuk ke pelabuhan Jayakarta. Pergantian kekuasaan kembali terjadi setelah Jayakarta dimusnahkan Gubernur Jenderal VOC Jan Pietersz Zoon Koen pada 1619. Setelah itu, Jayakarta diganti menggunakan nama Belanda, Batavia, sekaligus menandai dimulainya era kolonialisme. Tidak langsung kolonialisme ya, mungkin mereka pertama-tama di Jawa itu kepentingannya sebetulnya untuk memiliki sebuah markas yang bisa mengorganisir kegiatan perdagangan mereka di Asia. Jadi Batavia itu bukan pusat kegiatan VOC di Indonesia, dia mengorganisir perdagangan VOC di seluruh Asia. Itu yang mungkin orang mungkin tidak terlalu memperhatikan. Yang selama ini dikiranya Batavia di abad 17-18 itu adalah pusat dari kegiatan VOC di Indonesia. Bukan. Dia membawahi seluruh kantor dagang VOC dari Decima di Jepang sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Setelah 3 abad lebih, baru pada masa pendudukan Jepang, nama Batavia kembali berubah menjadi Jakarta yang berasal dari Jayakarta. Batavia mereka cari nama aslinya apa? Nah, kemungkinan mereka kemudian meminta pendapat para ahli sejarah ketika itu dan dikatakan ini nama aslinya Jayakarta. Kalau gitu kita kembalikan namanya menjadi Jayakarta, tapi oleh Jepang dihilangkan ya. Saya nggak tahu niat pasaran siapa, menjadi Jakarta. Dan itulah nama yang kita pakai sampai sekarang. Namun, baru pada 22 Juni 1956, Jayakarta memiliki hari ulang tahun melalui keputusan politik dari wali kota saat itu, yaitu Sudiro. Meski penetapan tanggal menuai perdebatan kala itu, hari lahir Jakarta mengacu pada peristiwa besar yang melibatkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan Portugis di Bandar Tua bernama Sunda Kelapa 493 tahun silam.